Salam persatuan, salam warga negara. Hari ini saya bersama Mas Aji. Dan kalau kita bicara hari ini, itu artinya kita bicara era di mana komunikasi antar manusia itu sudah tanpa batas. Jadi era digital ini memungkinkan orang yang berada jauh tapi bisa Dekat. berkomunikasi dengan sangat cepat, ya. Jauh di mata, dekat di WA gitu ya. Walaupun nggak semua orang pakai WA juga ya. Ya, jadi karena itu perkawinan antar bangsa, perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan itu menjadi fenomena yang umum ya Mas ya, saat ini ya. Dan konsekuensi dari perkawinan itu kan muncul juga anak-anak berkewarganegaraan ganda. Nah, di Undang-Undang Kewarganegaraan kita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kan ada batas waktu tuh bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda yang berhak mendaftar ya setelah yang lahir sebelum undang-undang itu kan mendaftarnya diberi batas waktu sampai Agustus 2010. 2010 kan. Nah, bagaimana tuh nasibnya, ada nggak kebijakan baru terkait hal tersebut? Karena kan aspirasi sebenarnya memang ada ya terkait itu, bahwa masih banyak loh anak-anak yang pengen daftar tapi lewat gitu. Gimana Betul, tuh? Jadi seiring dengan perkembangan zaman, itu perkawinan campur WNI dengan WNA itu akan semakin banyak. Memang secara data memang belum ada data konkret, tapi semakin banyak realitanya. Ya karena kalau kita lihat di media sosial yang Beritanya kawin campur kawin campur kan Betul, banyak sekali. Betul. Dengan berbagai negara sekarang Betul. Indonesia ini. Dan undang-undang kita yang nomor 12 tahun 2006 itu cukup manusiawi banget. Artinya bagi anak-anak kawin campur dikasih kebebasan untuk menentukan kewarganegaraannya. Ini bagi yang umur 18 sampai 21 tahun sampai Agustus 2010. Ya, sudah lewat. Sudah lewat. Tapi Departemen Kehakiman atau Kementerian Hukum dan HAM ini cukup Departemen Kehakiman itu jadi ingat zaman zaman dulu Pak ya. Ismail Saleh. Iya, departemen. Jadi Kementerian Hukum dan HAM ini cukup cukup baik, Ya. cukup manusiawi, Aspiratif lah. aspiratif. Artinya bagi anak-anak yang ketika dikasih kebebasan memilih, belum memilih, Belum mendaftar mungkin. belum mendaftar, menentukan kan, Ya. menentukan itu oleh PP yang baru, peraturan pemerintah yang baru. Dulu kan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu PP-nya Nomor 2 Tahun 2007. Jujur, ya. Nah, PP Nomor 2 Tahun 2007 ini Menentukan batas waktu. menentukan batas waktu. Sekarang direvisi oleh peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. 2022 tahun lalu. Dalam hal menentukan bagi anak-anak kawin campur yang terlambat menentukan kewarganegaraan ini dikasih waktu sampai 31 Mei 24. Jadi 31 masih ada Mei 16 bulan lagi. Wah, pendek itu. Iya, pendek. Tapi lumayan. Artinya bagi anak-anak kawin campur yang kemarin-kemarin masih kuliah, mungkin kan di luar negeri dapat beasiswa Ya, dan lain-lain. dan lain-lain kemudahan ya. Sehingga waktu 2010 dia belum mendaftarkan diri sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Ada. Sehingga kalau sudah lewat, konsekuensinya dia menjadi warga negara asing gitu kan. Betul, betul. Dan saat ini mungkin sudah lulus, pengen jadi Dan WNI. saat ini mungkin umurnya sudah di atas 30 tahun. Ya, Bisa lebih kan? ya, bukan anak-anak lagi. Bukan anak lagi. Dan sudah menikmati fasilitas yang cukup cukup banyak ya. Ya. Nah, sekarang menentukan sampai 31 Mei 2024 ini menentukan mau bersikap Mau jadi mau WNI, jadi WNA atau WNI. Ya, ya. Ini cukup bagus, Ya. cukup bagus. Dan cukup manusiawi, Ya. sangat manusiawi. Ya. Yang sebelumnya biaya pewarganegaraan itu 50 juta, sekarang 5 juta. Jadi kewarganegaraan ini artinya kan naturalisasi. Yang dipermudah. Berbeda nggak dengan misalnya ada orang luar yang kemudian ingin menjadi WNI? Beda, kalau itu kan naturalisasi murni. Ya, dia Kalau ini masih kan anak penentuan kewarganegaraan bagi anak
kawin campur Jadi- yang terlambat kan. Ya. Itu kan beda. Nah, yang kalau yang murni ini masih nggak 50 juta itu? Kalau yang murni ada biayanya. Oh. Ada uang jasa hukum, ada Pewarganegaraan. pewarganegaraan. Iya, naturalisasi itu ya. Jadi kalau anak kawin campur atau anak berkewarganegaraan ganda terbatas, walaupun secara undang-undang sebelumnya itu dia sudah menjadi warga negara asing karena dia tidak mendaftar sampai Agustus 2010, 2010 sekarang diberi sampai 31 Mei 31 Mei 2024. 2024. Jadi teman-teman yang berhak itu jangan sampai terlambat lagi karena waktunya tinggal 16 bulan. 16 bulan. Ya, 16 bulan lagi. Jadi segera diurus ya. Dan ini monumental karena Ya. di PP 21 tahun 22 ini dianggap PP 5 juta. Oh, terkenalnya PP 5 juta karena Karena yang diingat Biayanya yang 5 juta Iya, itu. dan- Dan Kementerian Hukum cukup iya, respon dan ibu-ibu banget itu ya. Yang diingat pas bagian uangnya itu ya. Jadi kalau sebut PP nomornya lupa tapi PP 5 ya, juta. PP 5 juta udah tahu dah pokoknya. Ingat yang ini Iya. gitu ya. Oke. Jadi itu terkait dengan PP untuk anak-anak berkewarganegaraan ganda. Iya. Jadi naturalisasinya itu tidak lagi biayanya tidak lagi mahal juga. Tidak lagi mahal. Sudah jadi 5 juta Betul, saja. betul. Tapi yang murni ya beda Betul. kasusnya ya. Betul. Dan Oke. ini hebat ini. Bagus. Oke, terima kasih Mas Haji atas informasinya dan Mas Haji juga banyak terlibat di diskusi. Ya kebetulan Institut Kewarganegaraan diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk sharing. Sharing ya, bertukar Dan pikiran. ini selalu hadir. Iya. Ya, karena banyak juga yang dari kalangan perkawinan campur yang sharing kepada kami Ya, kan. kondisi-kondisinya. Iya, kondisi-kondisinya. Betapa kompleksnya sebetulnya Betul. anak-anak ini. Dan kemungkinan juga tuntutan dari anak-anak perkawinan campur ini juga mungkin bisa minta kewarganegaraan seumur hidup nantinya. Oh iya, Karena saking banyaknya perkawinan campur sekarang ini kan. iya, belum lagi yang diaspora. Iya. Ya, walaupun sampai saat ini regulasinya ya masih terkait anak berkewarganegaraan terbatas yang belum mendaftar aja ini kan. Betul. Belum sampai ke yang lain-lain kan ya. Betul. Oke. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam persatuan.